Oke, selanjutnya adalah part 3, yaitu efek dari penambahan reaksi geser. Jadi sering disebut dengan reaksi geser namanya untuk melakukan karakterisasi dari flavonoid, melanjutkan karakterisasinya. Ya, jadi dengan ditambahkan natrium hidroksida atau natrium metoksida, ya, jadi ini sebuah basa kuat begitu ya, basa kuat. Jadi kita tahu bahwa flavonoid itu adalah asam lemah dengan basa yang akan membentuk garam begitu ya, mampu membentuk garamnya. Kemudian penambahan NaOH dan natrium metoksida ini akan bisa menyebabkan ionisasi pada gugus hidroksilnya. Ya, terjadi ionisasi maka nanti akan terbentuk garamnya. Kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran batokromik dan hiperkromik karena gugus hidroksil pada C4 aksen itu terionisasi. Ya, jadi dengan basa kuat ini intinya itu mampu mengionisasikan hidroksil yang posisinya agak jauh dari keton atau karbonilnya begitu. Ya, jadi sebenarnya semua hidroksil itu ya akan mengalami ionisasi begitu. Nah, termasuk adalah yang terjauh. Nah, yang terjauh ini nanti akan menyebabkan pergeseran batokromik, artinya lambda max-nya itu akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang, kemudian terjadi hiperkromik, artinya ada peningkatan intensitas absorbansinya. Kemudian untuk deteksi gugus hidroksil pada C4 aksen terjadi pergeseran batokromik sekitar 45 sampai 65, tapi juga terjadi hiperkromik. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau pola spektra UV jika terdapat gugus 4 aksen OH bebas begitu ya. Nah, jadi ini spektra jika dilarutkan pada metanol ya. Jadi terlihat ada dua puncak, di mana yang ini disebabkan oleh benzoil, yang ini yang disebabkan oleh sinamoil ya. Sinamoil itu kan lebih panjang konjugasinya. Kalau konjugasi lebih panjang itu serapannya juga akan terjadi pada panjang gelombang yang lebih panjang. Bahkan kalau senyawanya panjang sekali, senyawa itu akan berwarna. Nah, nanti ini juga peaknya juga di area yang lebih panjang lagi, masuk ke visible begitu ya kalau warna. Kita kan tahu bahwa UV itu di area 400-an, sebenarnya 380-an begitu ya, 380-an. UV itu 200-an sampai ke 400-an, tapi tepatnya di 380-an. Kalau visible itu di area 380 ke 800. Nah, kemudian pada saat larutan ini ditambah dengan natrium hidroksida, maka, nah ini ya, ini yang garis putus-putus, ya. Jadi ini dua kurva serapan begitu ditempelkan atau ditindihkan begitu ya pada panjang gelombang yang sama. Nah, akan terjadi perubahan kurva seperti ini ya. Jadi ini pada 4 aksen OH terjadi pergeseran sampai ke 50 nanometeran. Tuh ya, ini sekitar 50 nanometer dan intensitasnya itu meningkat ya, tinggi dari puncaknya juga akan meningkat. Nah, kalau 7OH bebas ditunjukkan oleh ada pita baru. Nah, ini jadi kalau muncul ada peak baru kecil begitu mungil di sini itu berarti ada 7OH bebas. Nah, sampai seperti itu si peneliti melakukan karakterisasi atau pengecekan pola dari spektrum serapan flavonoid. Nah, ini ya terjadi peningkatan intensitas. Nah, jadi ionisasi ini itu tadi ya terbentuk ionisasi yaitu ion fenolat atau bisa juga terbentuk garam. Garam itu kan sebenarnya juga ikatan ion kan ya. Jadi ada O- dan nanti ya tergantung bahasanya, kalau ini ya berarti Na+ begitu. Dan terbentuk struktur quinoid pada cincin B. Ya. Jadi dari gambaran ini terlihat bahwa ini kan sebenarnya awalnya antara cincin B dan cincin A itu konjugasinya tidak nyambung begitu ya.
Jadi ini misalnya rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, ya sudah, tapi nggak bisa nyambung ke sini kan gitu. Tapi kalau yang setelah ditambahkan basa, maka akan terjadi ionisasi awalnya ya, ionisasi di cincin B ini. Kemudian karena di sini terionisasi, maka bisa berkesetimbangan nanti akan terbentuk quinoidnya. Jadi ini akan pindah ini ya, ikatan rangkap di sini pindah ke sini sehingga ini menjadi ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap yang ini pindah ke sampingnya, yang ini pindah ke sampingnya, ini pindah ke sini. Nah, yang ini jadi fenolatnya, jadi ionnya ya, terionkan di bagian ketonnya. Nah, itu bisa berkesetimbangan seperti itu dan akhirnya diperoleh seperti ini. Nah, ini terbentuk quinoid. Nah, dengan quinoid ini maka konjugasi dari A ke B ini nyambung gitu ya. Ini kalau kita lihat secara visual struktur begitu ya. Ini misalnya rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Nah, itu ya. Jadi ada perpanjangan sistem konjugasi sehingga menyebabkan larutan juga akan semakin berwarna. Warnanya apa? Ini kuning ya. Areanya kan masih di 400-an. Ini sekitar 400 berapa? 20-an ini ya, 425. Ini 405 ya, 420-an, 25-an ini. Ya itu area yang berwarna larutan berwarna kuning. Ya karena kita tahu bahwa di area 400 itu kan sebenarnya sinarnya itu sinar apa? Sebenarnya sinar biru gitu ya. Sinar biru itu sinar yang diserap gitu ya. Kuning itu berarti sinar yang tidak diserap oleh senyawa ini sehingga terlihat di mata kita. Makanya antara sinar yang diserap oleh suatu senyawa dengan sinar yang terlihat oleh mata kita itu kan berbeda begitu ya. Jadi di area 400 itu biru, di area 800-an itu merah ya. Ada Mejiku Hibiniu begitu ya. Nah, ini kan ungu biru gitu. Nah, di area ungu biru ini yang diserap. Nah, sehingga senyawanya ini terlihat berwarna kuning. Oke, kemudian pola spektra UV jika gugus 4OH-nya itu terikat. Nah, ini misalnya adanya ikatan, nah ini 4 aksen OR, maka terjadi pergeseran batokromik disertai dengan adanya penurunan intensitas. Ya, jadi awalnya dengan pelarut metanol, mana metanol, ini yang garis ini yang metanol. Ya. Kemudian pada 4 aksen yang OR, ya, jadi 4 aksen OR itu kan ini karena ada OCH3-nya ini ya. Nah, ini menyebabkan pergeseran batokromik, ini pergeseran batokromik, tapi intensitasnya menurun. Ya, ini setelah ditambahkan natrium metoksida. Ya, ini lebih pendek kan puncaknya begitu pada konsentrasi yang sama tentunya. Kemudian 3OH kalau ada 3 hidroksil begitu ya, pergeseran 5 nanometer menunjukkan adanya 3OH. Ya, ini karena ada 3OH, jadi awalnya pada metanol, kemudian ditambahkan natrium metoksida. Nah, itu ada pergeseran sekitar 5 nanometer. Oke, selanjutnya, nah itu penambahan natrium asetat. Kalau natrium asetat ini apa? Ini basa lemah ya. Basa lemah ini menunjukkan yang mampu terionisasi itu relatif yang masih dekat gitu ya dengan karbonil. Nah, ini yang 7OH yang terlihat di sini kekasannya. Jadi hanya mengionisasi gugus hidroksi yang paling asam. Nah, ini yang OH pada C7 ini yang paling asam, kemudian natrium asetat ini mendeteksi 7OH bebas. Terjadi pergeseran batokromik pita 2. Ya, pergeseran flavon dan flavonol 5 sampai 20 nanometer. Ya, ini pergeseran batokrom di pita 2 sekitar 12 nanometer merupakan ciri khas dari 7OH bebas. Ya, jadi ini yang
tidak ditambah, ini yang metanol itu yang putus-putus, berarti yang awalnya, kemudian di sini ada pergeseran batokromik ke panjang gelombang sekitar 12 nanometer. Nah ini kalau pakai komputer kan nanti bisa terlihat ini berapa nano, ini berapa nano. Oke, selanjutnya adalah flavonoid senyawa dengan gugus OH itu mampu membentuk kompleks. Nah, ini berkali-kali ya membentuk senyawa kompleks. Salah satunya dengan penambahan asam borat. Nah, kalau dengan asam borat dan keberadaan natrium asetat ya akan mengkelatkan gugus ortodihidroksi pada semua lokasi pada inti flavonoid kecuali pada C5 dan C6. Nah, untuk deteksi gugus ortodihidroksil ini terjadi pergeseran batokromik pada pita 1. Nah, ini sistem pembentukan kompleksnya ya. Jadi pada bagian ortodihidroksilnya. Nah, asam borat ini, kalau ini kan kita berbicara tentang spektro ya, ini pakai spektro. Tapi dengan KLT pun biasanya juga penyemprotnya juga namanya sitroborat. Jadi asam dan ada tambah asam borat. Nah, ini juga sebenarnya reaksinya sama, jadi terbentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu pasti berwarna. Kemudian penambahan AlCl3, ini juga membentuk kompleks. Nah, kompleks yang terbentuk itu adalah di ortohidroksil dekat karbonil, jadi 5OH dengan 4 keto, atau 3OH dengan 4 keto, ya, ini membentuk sebuah kompleks yang stabil terhadap asam. Nah, ini ya. Di bagian sini dan di bagian sini. Kalau misalnya di nomor 3 di sini juga ada OH ya, ini juga bisa membentuk kompleks. Dan ini kalau ditambahkan asam maka stabil, tetap nempel di sini AlCl3-nya. Nah, tetapi maaf, maksudnya di sini ya, yang di bagian dekat ketonya ini yang akan stabil. Nah, tetapi untuk yang ortodihidroksil, nah ini ya untuk ortodihidroksil, ini kompleksnya tidak stabil terhadap asam. Nah, sehingga pada saat ini misalnya ditambah dengan asam larutannya, jadi awalnya ditambah AlCl3, terbentuk kompleks, nah bisa di sini sama bisa di sini. Tapi begitu ditambah asam, kemudian kompleksnya itu yang ini lepas karena dia tidak stabil terhadap asam, jadi ini tetap terbentuk senyawa kompleks, maka dia ada gugus OH di dekat CO, entah itu di nomor 5 atau di nomor 3. Kemudian besar pergeseran pita 1 terhadap spektra dalam metanol karena penambahan AlCl3. Nah, ini jadi ada fenomena pola juga begitu dengan penambahan AlCl3 ini. Jadi kalau dia punya 3 hidroksil, jadi dia sebuah flavonol, di nomor 3 ada OH-nya, tapi tanpa 5 OH, ini enggak ada gitu misalnya, maka ada pergeseran di pita 1 itu 60 nanometer. Kalau 5 hidroksil, itu 45 nanometer. Kalau 3,5 dihidroksiflavon, maka sekitar 50-55 nanometer perubahan pita satunya. Tapi kalau ortodihidroksil di cincin B, jadi sini ada ortonya gitu ya, maka bergesernya hanya 30-40 nanometer. Tapi ortodihidroksil ada di cincin A, misalnya ini di posisi 7 sama posisi 6 misalkan, maka hanya terjadi pergeseran 20-25 nanometer. Nah, ini perubahan spektrum UV karena penambahan AlCl3. Nah, jadi dengan tambahan AlCl3 ya, itu akan menunjukkan ya, bisa terbentuk kompleks kan di sini tadi ya, sama di sini. Nah, tapi yang satunya ada asamnya, sehingga nanti yang di sini itu akan mengalami pemutusan ikatan, sehingga nanti lambda max-nya juga akan bergeser. Nah, ini adanya ortodihidroksil, pergeserannya berkurang. Ya. Sebentar, dari AlCl3 dulu yang garis ini dulu yang kita lihat. Nah, seperti ini.
Oke, ini ya yang garis utuh. Ini menunjukkan adanya ortodihidroksil. Kemudian pergeseran berkurang pada penambahan asam. Nah, begitu ditambah asam, turun gitu ya, turun dan lambdanya juga menjadi lebih ke panjang gelombang yang lebih pendek kan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada ortodihidroksil yang tidak stabil terhadap asam. Kemudian adanya 5OH. Ini 5OH-nya dengan adanya pergeseran batokromik terhadap spektrum yang hanya metanol saja, ini menunjukkan tanpa adanya oksigenasi pada posisi 6. Ya, posisi 6 tuh di sini. Ya, jadi menunjukkan adanya 5 hidroksilnya. Oke, kemudian karakter serapan spektrum UV dari flavonoid, nah tentunya perlu ditegaskan ya dengan metode-metode yang lebih teliti lagi, yaitu dengan spektrum massa, ya dipastikan dengan melihat BM, kemudian melihat pola fragmentasi dari molekul-molekul yang terbentuk, ya fragmentasinya seperti apa, nanti akan terlihat bobot molekulnya untuk memastikannya. Juga dengan HNMR, ya, jadi di flavonoid itu khas ada sinyal proton pada pergeseran 5-8 ppm di daerah sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah analisis kuantitatif ya pada ALCL3, flavonoid dengan menggunakan ALCL3, tetapi di sini flavonoidnya adalah flavonoid total. Jadi kalau pada tanaman begitu ya flavonoid total, tidak cuma quercetinnya atau rutinnya tapi total. Tapi tetap kita membutuhkan satu pembanding begitu ya. Nah, pembanding yang dipilih biasanya ya yang dominan ada di tanaman itu begitu ya. Kalau di dominannya di situ glikosida gitu misalnya biasanya pakainya rutin. Tapi kalau aglikonnya, nah biasanya umumnya kebanyakan itu pakai quercetin. Nah, jadi prinsipnya adalah menggunakan AlCl3, kemudian ditambah natrium asetat, ya, kemudian nanti dilakukan diinkubasi itu maksudnya ya didiamkan supaya reaksi itu terbentuk. Ya reaksinya apa ya tadi ya pembentukan kompleksnya, jadi nanti akan terbentuk warna yang kuning begitu ya, lebih kuning, lebih tegas kuningnya, kemudian nanti dilihat di spektro visible ya di area 430-an kalau ini ya. Nah, seperti itu. Tapi kadang ini juga mengalami ada pergeseran juga ya pada saat kita melakukan praktek bisa saja 435 atau 430-an seperti itu ya tergantung alat spektro yang kita miliki. Nah, ini prinsipnya adalah terbentuk kompleks ya di posisi ortodihidroksil atau orto dekat dengan karbonil. Oke, kemudian bisa juga analisis kuantitatifnya dengan flavonoid gitu ya. Tapi ya ini kalau untuk melakukan standarisasi gitu ya, standarisasi obat herbal terstandar atau fitofarmaka begitu sih sebenarnya minimal ya flavonoid total saja itu sudah cukup begitu. Tapi kalau peneliti itu mau lebih mendetilkan lagi terkait dengan senyawa spesifik yang ada di situ ya silahkan asal memiliki baku pembandingnya saja ya. Jadi biasanya kalau KCKT itu pakainya adalah RP18. RP18 itu reverse phase ya, fase terbalik C18. Jadi ini sebuah silika gel, kalau kita tahu silika gel itu hidroksil permukaannya. Nah, ini hidroksilnya itu dibuat gitu ya, ditempeli dengan C18. Nah, sehingga fase diamnya ini akan menjadi lebih non polar ya. Kalau di KCKT umumnya yang ada di lab-lab kebanyakan itu adalah yang fase terbaliknya.
Kemudian di sini bisa juga ya mau fase diam silika yang diikat dengan amonia kalau memang punya kolomnya, tapi sebagian besar lab itu punyanya RP18. Kemudian fase geraknya, sehingga fase geraknya ya tentunya lebih polar karena fase diamnya lebih non polar ya. Jadi antara fase diam dan fase gerak pada kromatografi itu selalu berkebalikan gitu ya. Kalau fase normal ya fase diamnya lebih polar, fase geraknya lebih non polar. Jadi molekul itu gitu ya, pada saat fase diamnya polar maka dia akan berikatan hidrogen gitu. Jadi hidroksil-hidroksil atau amina yang ada pada struktur itu yang akan berikatan hidrogen dengan fase diam. Nah, bagian hidrofobnya kalau ada benzennya begitu atau van der Waals, ikatan van der Waals rantai C dengan rantai C terikatnya pada interaksinya pada fase geraknya begitu. Nah, kalau pada KCKT kebalikannya. Jadi bagian hidroksil amina pada struktur itu akan berikatan hidrogen dengan pelarut, sedangkan bagian hidrofobnya atau nanti interaksi van der Waals-nya itu berikatan dengan fase diamnya. Ya. Oke, kemudian ini pelarut-pelarut yang bisa digunakan ya, campuran metanol air atau asam asetat. Ya, tentunya ini asam asetat dalam air juga ya, atau asam asetat dengan metanol. Nah, ini sehingga bisa kita lihat di sini ya. Glikosida. Nah, ini ya kebalikan dengan KLT tadi. Kalau yang ini glikosida begitu akan lebih yang polar begitu ya, glikosida yang lebih polar itu akan lebih lama keluar dari kolom. Oh, ini glikosida semua ini ya, akhirannya in semua, Deng. Nah, ini kalau begini ya melihat tergantung strukturnya ya, tergantung hidroksil yang ada di situ, tapi prinsipnya kebalikan dari KLT. Kalau KLT tadi yang lebih non-polar itu akan RF-nya lebih tinggi. Tapi kalau yang ini, ya, kalau senyawanya lebih polar, maka dia akan lebih cepat keluar dari kolom. Kalau senyawanya lebih polar. Tapi kalau senyawanya lebih non-polar, misalnya kalau ada glikon dan glikosida, ya maka glikosidanya dulu yang akan keluar lebih dulu daripada aglikonnya. Ya, karena aglikonnya akan lebih terikat pada fase diamnya yang lebih non polar ya. Ini kebetulan kan glikosida semua ya. Oke, kemudian senyawa berikutnya adalah antosianin. Nah, ini adalah sebuah pigmen tumbuhan yang bisa berwarna-warni, bisa merah, ungu, biru begitu ya. Dalam bentuk glikosida ini larut dalam air. Jika monoglikosida maka gulanya itu pada C3, tapi kalau di glikosida maka biasanya gulanya pada posisi C3 dan C5. Nah, antosianidin itu adalah aglikon dari antosianin. Jadi antosianin itu glikosida sekali lagi, jadi mengikat gula. Kalau antosianidin itu aglikonnya, jadi bisa dibuat itu kalau apa dihidrolisis glikosidanya dengan suatu asam ya. Nah, jadi struktur inti dari antosianidin itu adalah adanya 2-fenilbenzopirilium atau sering disebut dengan flavilium yang nanti ada gugus 3OH. Nah, jadi ada 3OH karena dia aglikon. Tapi kalau pada saat dia glikosida maka 3OH-nya ini adalah gula. Oke, oh ini lupa mendelete. Oke, jadi karakteristik warna dari antosianin ya ini tergantung pada jumlah, jenis dan kedudukan substituen pada cincin A dan cincin B. Ya, hampir sama kayak flavonoid itu ya. Jadi tergantung substituennya. Kemudian pH larutannya, ion logam itu juga berpengaruh. Kemudian bisa karakteristiknya adalah pada pH yang cukup tinggi itu bisa mengalami reaksi. Nah, ini beberapa perubahan struktur dari antosianin ya. Jadi antosianin itu ini ya
bermuatan positif, ini yang disebut dengan flavilium tadi dalam bentuk kationnya, dan ini bisa terbentuk pada suasana asam. Ya. Kemudian kalau semakin basah, maka dia akan berubah di bagian ioniknya ini. Nah, ini misalnya berubah menjadi seperti ini, ya, O plus ikatan rangkap. Nah, ini konjugasinya nyambung ya antara gugus cincin A sampai cincin B ini, sistem konjugasinya nyambung, makanya dia bisa berwarna. Tapi kalau ini keasamannya menurun, ini pH 4 sampai 6, ini warnanya akan berkurang, intensitas warnanya. Kemudian semakin pH 6 mendekati netral ini ya, mendekati netral begitu, ini ikatan kehilangan hidroksil ya di sini. Ini kan ada hidroksil, ini bisa ada hidroksil di sini, hilang hidroksilnya, kemudian di sini ada ikatan rangkap, ini terbentuk quinoid, ya, dan ini quinoid ini nah, konjugasinya juga relatif panjang ini, meskipun ini terkesan terputus ya ini, tapi nyambung ini. Jadi rangkap tidak, rangkap tidak, rangkap tidak. Nah, ini kan ada oksigen, di mana oksigen itu kan punya 2 pasang elektron bebas. Nah, kesannya di situ ada ikatan pi kan begitu ya. Jadi menambah konjugasi ya. Jadi ini dianggap rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Nah, sehingga ini ikatan konjugasinya menjadi lebih panjang. Nah, maka ini kan sampelnya nanti berwarna ungu begitu ya, ungu. Kalau sampelnya berwarna ungu, berarti dia itu tidak menyerap warna ungu. Tapi yang diserap itu adalah warna di atas ungu. Kita ingat tadi bahwa prinsip, saya itu ini ya, prinsip sinar visible, gitu ya, tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa ini kan ultraviolet ya, di daerah 400-an, di bawah 400-an tuh UV. Tapi kemudian ini violet, kemudian biru, hijau, kuning, jingga, merah, ya, atau disingkat dengan Meiji Kuibiniu itu ya. Tapi Meiji-nya dari sini gitu ya. Sehingga di sini kalau secara panjang gelombang, intinya adalah kalau panjang gelombang merah itu berarti kan konjugasinya menjadi lebih panjang. Tapi sekali lagi ini bukan warna dari larutan ya, tapi yang diserap. Sekali lagi yang diserap. Jadi pada saat yang diserap itu adalah merah, yang diserap sekali lagi yang diserap itu merah, berarti kan panjang gelombangnya panjang, konjugasinya panjang. Berarti yang di daerah sini itu nggak diserap. Kan begitu. Itu yang terpancar ke mata kita, masuk ke mata kita. Maka nanti sampelnya itu akan berada di area berwarna sini begitu, biru begitu. Tapi pada saat senyawanya itu terlihat merah, ya, senyawa itu terlihat merah, sekali lagi senyawa terlihat merah, berarti itu panjang gelombang yang tidak diserap masuk ke mata kita oleh benda itu kan begitu. Sehingga yang diserap itu yang di daerah lebih pendek di sini. Berarti konjugasinya lebih pendek. Nah, itu perbedaan antara senyawa berwarna merah dan senyawa berwarna biru. Jadi sekali lagi, kalau yang diserap itu warna merah, gitu ya, maka nanti warna dari bendanya itu ya di sekitar ini. Tapi kadang kan meskipun dia menyerap merah kan ya di sini masih menyerap kan, mas kan puncak begitu misalnya. Nah puncak berarti kan di sini masih ada serapan sedikit. Nah makanya dia berwarna biru. Ini yang sama sekali tidak diserap. Ya, kebalikannya kalau di sini yang ada penyerapan di daerah sini, nah misalnya sampai kuning ini, nah ini nyerap, berarti dia bendanya akan berwarna merah. Tuh, ya. Oke, nah ini ya sehingga ini konjugasi antara yang ungu tentunya lebih panjang daripada yang konjugasi merah. Oke, kemudian ini berubah menjadi apa ya? Oh, quinoidnya ini lepas, ya membentuk anionic quinoidal base. Nah, ini berarti pada netral sampai basa begitu ya. Ini terionkan yang di sebelah sini. Ya, jadi ini terionkan sehingga nanti ada apa namanya? Ada resonansi-resonansi elektron begitu ya. Jadi ini kan putus, ini ke sini, terus ini ke sini dan seterusnya.
Ya, ini pindah lagi. Nah, begitu nanti intinya hasilnya seperti ini terbentuk ion di sisi sebelah sini. Nah, ini warnanya agak kebiruan. Tetapi kalau semakin basah, ini pH lebih dari 8, nah di cincin flaviliumnya ini, ya, ini lepas. Nah, jadi lepas. Sehingga apa? Konjugasinya jadi memendek lagi, gitu ya. Konjugasi memendek, ini warnanya kuning larutannya. Oke. Nah, terkait dengan warna, nah ini pada cincin B sekali lagi ini akan mempengaruhi intensitas dari larutannya ya. Jadi penambahan gugus hidroksil bebas, jadi di sini kalau semakin banyak maka menyebabkan lebih pekat karena semakin banyak hidroksil begitu auxokrom. Nah, kromofor dan auxokrom. Nah, kromofor dan auxokrom. Kromofor itu kan ikatan konjugasi. Auxokrom itu sebuah gugus yang melekat pada kromofor tetapi menyebabkan pergeseran menjadi lebih panjang. Gitu ya. Dia membantu penambahan elektron kan gitu ya kalau auxokrom itu. Jadi bisa O, bisa N begitu. Tapi dalam antosianin ini berarti oksigen. Jadi semakin ketambahan oksigen, maka nanti warnanya itu akan lebih pekat. Ya, lebih pekat berarti kemana? Ke biru arahnya. Karena serapannya itu menjadi lebih panjang, berarti kan geser ke arah merah gitu ya, yang diserap. Nah, sehingga warnanya itu lebih pekat. Ya. Sedangkan kalau metoksi, yang nempel itu metoksi, maka lambda yang diserap itu menjadi lebih pendek. Nah, menjadi lebih pendek kan yang diserap, sehingga yang masuk ke mata kita itu adalah daerah merah. Karena di merah itu yang tidak diserap, sehingga bendanya berwarna merah. Nah ini nanti coba dirasa-rasake lagi begitu ya, lebih di pelan-pelan dicerna lagi kalimat ini. Jadi kalau ketambahan hidroksil, sekali lagi itu menambah konjugasi, ya, sistem konjugasinya menjadi panjang gelombangnya menjadi lebih panjang sehingga warnanya ke arah biru. Warna larutannya sekali lagi. Kemudian kalau metoksi dia menjadi ke arah merah karena panjang gelombang maksimalnya menjadi lebih pendek. Nah, ini contohnya pelargonin itu R1 R2 ini cuman hidrogen saja bukan hidroksil. Ya, kemudian delfinidin itu OH-nya ada 2, nah ini lebih panjang berarti nanti dia ke arah biru. Cyanidin berarti ya birunya lebih kurang pekat daripada delfinidin. Peonidin itu metoksi, ya berarti dia ke arah merah. Malvidin berarti ya lebih merah lagi begitu. Nah ini ya, jadi pelargonidin itu ke arah merah. Nah ini semakin merah semakin kemudian arahnya ungu ke biru. Malvidin. Kemudian cyanidin, nah ini ya hasilnya ya. Delfinidin, pelargonidin, kemudian cyanidin. Oke, selanjutnya, nah ini warna-warna antosianin pada suasana pH asam begitu ya. Ini terkait sebenarnya sama gambar yang sebelumnya. Ini ada dari beberapa jurnal begitu. Jadi awalnya itu merah, tapi kemudian warnanya menjadi lebih pudar. Nah itu ya pada pH-pH tertentu menjadi lebih pudar, ini kan lebih pudar. Kemudian ini pH 89 ke biru, pH 10 ke hijau. Ini tergantung strukturnya memang ya. Nah ini yang kalau sangat basah maka dia ini ke arah kuning karena terbentuk kalkon tadi. Jadi antosianin berwarna merah pada asam berubah jadi biru kalau pH-nya semakin naik. Kemudian rusak dalam larutan alkaloid yang kuat. Jadi struktur antosianinnya itu rusak begitu sehingga warnanya menjadi warna kuning. Kemudian sifat antosianin sekali lagi tidak stabil dalam larutan basah dan netral dengan cahaya warna memudar, stabil dalam larutan asam.
Nah, untuk isolasinya bagaimana? Nah, untuk antosianin kalau mau mengisolasi, misalkan nanti mau penelitian pigmen warna gitu misalnya ya. Nah, itu pakai asam, Tambah ya harus rokok dalam mas, suasana isi asam double klik biru. supaya senyawa ya senyawanya itu tidak berubah begitu strukturnya sesuai dengan senyawa yang asli pada tanamannya. Jadi biasanya diekstraksi dalam suasana asam. Kemudian disimpan dalam gelap. Kemudian jaringan segar diekstraksi bisa dengan metanol yang mengandung HCl, kemudian nanti ekstrak dipekatkan, diidentifikasi dengan kromatografi kertas. Ya, ini bisa juga dengan jaringan segar, tapi dipanaskan dengan HCl. Ini mau mengambil antosianin, jadi antosianidin, glikonnya. Kemudian ekstrak berwarna didinginkan dan dienap tuangkan. Kemudian ekstraknya nanti dicuci dengan etil asetat, ya. Jadi ditambahkan etil asetat, kemudian nanti dibuang lapisan airnya, jadi karena airnya nanti akan mengandung bagian gulanya. Nah, pigmen antosianin dalam air diekstraksi dengan amil alkohol, dipekatkan dan dikeringkan. Kalau antosianin ya cukup dalam misalnya metanol dalam kondisi asam, baru nanti diekstrak pekatnya bisa di kromatografi kertas. Ya, nanti dengan fase gerak ini forestal ya. Forestal itu HCl pekat, asam asetat air 3:30:10. Nah, nanti bisa terpisahkan tadi pelargonidin, cyanidin, peonidin dan macam-macamnya tadi. Nah, penetapan kadar antosianin total. Nah, ini sudah ada dibuatkan rumus begitu ya oleh yang pertama kali menemukan rumus atau menganalisisnya ini. Jadi pakainya prinsipnya pakai spektro, ya spektronya visible tentunya karena larutannya berwarna. Ya. Metode pH diferensial dengan membuat larutan sampel dalam air pada pH 1 dan 4,5, kemudian nanti diukur serapannya. Kemudian antosianin dilakukan pada perbedaan pH 1 dan 4,5. Jadi pH 1 itu membentuk flavilium tadi ya, oxonium, pada pH setengah terbentuk karbinol yang tidak berwarna. Nah tadi karena karbinolnya itu tadi kan urutannya begitu tadi ya, jadi merah, kemudian nanti menjadi tidak berwarna, kemudian nanti berwarna biru, kemudian nanti bisa berwarna kuning atau campuran dengan hijau begitu. Nah ini jadi dengan perbedaan pH ini diukur serapannya nanti pada lambda max 51 dan 700. Nah ini sudah ada tersedia rumusnya, nanti bisa dimasukkan angkanya. Ya kalau bahan alam di farmakope herbal begitu ya, ini antosianin cuma ada satu sampel bahannya yaitu rosella. Ya, pada rosella itu yang ditetapkan adalah kadar antosianin total. Kemudian mau menetapkan antosianin secara lebih detail per senyawa. Nah, ini bisa juga dengan tadi sama Osodium C18 dielusi dengan secara gradien atau bertingkat, asam asetat air, kemudian air asam asetat, kemudian ditambah metanol. Nah, ini antosianin yang terukur. Oke, kemudian selanjutnya adalah tanin. Apakah itu tanin? Tanin itu adalah golongan fenolik, tapi polifenol. Jadi dia polimer begitu ya, polimer jadi gabungan dari beberapa molekul fenol begitu. Nah, ada dua jenis yaitu tanin yang dapat dihidrolisis. Nah, dibentuk dari asam aromatik yaitu asam galat dengan monosakarida yang dihubungkan melalui ikatan ester. Nah, jadi tanin kemudian kalau itu dihidrolisis nanti bisa jadi terbentuk asam aromatik. Nah, asam galat tadi, kemudian karbohidrat. Nah, kalau galotanin itu dihidrolisis hasilnya asam galat. Kemudian kalau elagitanin itu asam elagat. Ya, kemarin di pertemuan awal tentang fenol kita sudah membedakan jenis itu ya. Jadi ini galotanin.
Ya, kalau tanin ini ya. Jadi kalau dilakukan hidrolisis, maka akan putus dari ikatan asamnya. Nah, kalau yang tidak bisa dihidrolisis itu adalah katekin. Ya, ini ikatan C dengan flavonoid ya. Jadi dihidrolisis menghasilkan zat amorf tak larut warna merah atau disebut dengan flobaven. Oke, kemudian karakteristiknya adalah senyawa polifenol terdistribusi dalam tumbuhan tingkat tinggi, susah dikristalkan dengan air, membentuk larutan koloid begitu. Jadi larut dalam air tapi juga nanti bisa tersuspensi begitu ya, tersuspensi di air juga kalau sudah mengalami kejenuhan. Kemudian susah dikristalkan ya karena dia mampu berikatan hidrogennya kan sangat kuat sekali begitu. Kemudian bereaksi asam dan pada lidah bisa memberi rasa berkerut ya. Kemudian mengendapkan larutan gelatin dan alkaloid, mengendapkan protein juga ya, membentuk gabungan protein dengan tanin. Ya. Kemudian yang tahan terhadap enzim proteolitik. Nah, kemudian pada jaringan hidup, nah inilah yang disebut dengan efek astringen ya, makanya tanin itu kan terkenal sekali dengan efek astringennya. Ini dasar aplikasi dari tanin untuk luka bakar misalkan, atau untuk saluran cerna, misalnya diare begitu, atau dipakai oleh industri kulit begitu ya, untuk penyamaan kulit. Ya, jadi untuk mengambil senyawa protein yang ada pada industri kulit begitu sehingga nanti kulitnya bisa dipakai untuk tas dan lain-lain. Kemudian tanin BM-nya 500 sampai 3000. Ya, kemudian bisa membentuk ikatan yang stabil dengan protein tadi sudah. Polifenol kurang 500 bisa mengikat protein tapi labil, tidak bersifat sebagai penyama, tapi kalau yang lebih dari 3000 ini yang mengikat proteinnya lebih stabil. Nah, sifat terhadap Fe dengan potasium ferricyanida dan amonium memberikan warna merah. Kemudian dengan garam feri memberikan warna biru atau hijau kehitaman. Jadi kalau hijau itu golongan katekin, ya katekol. Kalau warna biru itu yang galoin tadi ya, pirogalol. Ya. Tapi kadang di tanaman itu campuran atau kadang harusnya biru tapi karena ada klorofil itu juga bisa menutupi warna jadi kayaknya semu hijau begitu gitu ya. Kadang tanaman juga seperti itu. Oke, ini struktur perbedaan katekol dan asam galat. Nah, penetapan kadar fenol total apa? Ya, pakainya Folincio calteu, sebelumnya sudah sempat dibahas itu ya. Jadi bisa dengan Folincio calteu. Nah, ini sampel digiling atau diserbuk dulu untuk meningkatkan luas permukaannya, memungkinkan kontak lebih baik dengan pelarutnya, membantu pencampuran sampel untuk memastikan bahwa bagian diekstrak merupakan perwakilan dari seluruh sampel. Kemudian senyawa fenolik terjadi sebagai glikosida atau ester. Pemurnian dari ekstrak kasar, nah ini ekstraksi cair-cair, kromatografi kolom. Nah ini kalau mau dimurnikan begitu. Tapi bisa saja tidak dipisahkan ya, penetapan kadar fenol total itu di FAI juga tidak perlu pakai pemisahan, cukup ekstraknya begitu. Nah, kemudian akan terjadi kompleks fosfomolibdat dan heteropolifosfotungstatnya, ya, teroksidasi nanti fenolnya, membentuk sebuah kuinon juga. Nah, terbentuk apa? Kompleks yang berwarna biru. Nah, ini bisa dicek atau serapannya itu di area 750-an ya. Seperti tadi, warnanya kan biru tuh. Warnanya kan biru. Berarti dia nggak menyerap biru, yang diserap itu yang ke arah merah, yang panjang gelombangnya panjang. Sehingga di spektro dia 700-an. Semakin pekat warna biru berarti semakin tinggi kadarnya. Ya. Ini senyawa fenolik
terbentuk ion fenolat, makanya harus dalam suasana basah supaya terbentuk ion fenolatnya, baru nanti dia akan mengalami oksidasi, terbentuk quinoidnya, baru ini terbentuk kompleks molibdenumnya. Nah, ini yang sudah bereaksi dengan Volin Giocatteo. Nah, ini hanya prosedurnya begitu ya, salah satu prosedur, tapi bisa saja mengalami variasi. Besok di analisis dan standarisasi obat bahan alam akan jauh lebih detail dibahas tentang itu, tetapi ini prinsip reaksinya sudah diterangkan di mata kuliah ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.